Penerapan fluida statis dan dinamis dalam bidang farmasi. Yang terhormat Ibu Weni Trisasmi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurfadila, kelas FM 21B dengan NIM 21416248201030, Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir meliputi zat cair, air, dan gas. Minyak, pelumas, susu, dan air merupakan contoh zat cair. Dan seluruh zat cair dikelompokkan ke dalam fluida karena memiliki sifat dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Zat gas juga termasuk dalam fluida karena dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya hembusan angin yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Fluida juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Yang pertama ada fluida statis, adalah fluida yang berada dalam fase diam, tidak bergerak, atau fluida dalam keadaan tidak bergerak namun tanpa adanya perbedaan kecepatan antara partikel-partikel fluida. Bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Berikut contoh gambaran dari fluida statis. Yang kedua yaitu fluida dinamis, adalah fluida yang bergerak berupa zat cair dan gas. Fluida dinamis dianggap steady atau memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak memiliki perubahan volume, tidak kental, dan tidak mengalami putaran-putaran atau turbulen. Berikut adalah contoh gambaran dari fluida dinamis. Fluida dinamis memiliki aplikasi yang luas dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Contohnya, fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari yang mudah ditemukan yaitu untuk menghitung gaya dan momen pada sebuah pesawat terbang. Mass flow rate dari perhitungan fluida dinamis melibatkan perhitungan banyak properti sebagai kecepatan, tekanan, keadaan, serta suhu sebagai fungsi ruang dan waktu. Petroleum dalam jalur pipa bensin bahkan digunakan untuk perkiraan cuaca. Penerapan fluida statis dan dinamis dalam bidang kefarmasian dan kesehatan. 1. Sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, peran viskositas fluida sangat penting sehingga mempengaruhi kesehatan dari manusia tersebut. Peredaran darah atau perubahan viskositas fluida contohnya yaitu darah disebabkan oleh makanan atau material yang masuk dalam tubuh manusia itu. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengedarkan zat-zat atau sari makanan yang diolah dalam tubuh menuju ke seluruh tubuh manusia. Sari ini diedarkan agar fungsi tubuh manusia berjalan normal. Jika peredaran darah ini terganggu, maka sistem yang lain pun terganggu. Kekuatan atau energi persatuan waktu yang dipakai untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh didapat dari jantung. Jadi, jantung merupakan mesin penghasil energi bagi sistem peredaran darah ini. Sebagai medium tempat mengalirnya darah pada manusia adalah pembuluh darah. 2. Rerologi. Penerapan rerologi dalam farmasi salah satunya yaitu pengurangan ukuran partikel dari sistem dispersi dengan Scher, yang merupakan teknik untuk memperbaiki kelarutan dan laju disolusi senyawa obat yang sukar larut dalam air. 3. Aliran udara di ruang produksi farmasi lab. Tekanan yang ada di dalam lab dibuat menjadi tekanan negatif, artinya aliran udara yang ada mengalir kembali ke dalam ruangan lab. 4. Teknik pengeringan dengan fluidized bed dryer adalah proses pengeringan dengan memanfaatkan aliran udara panas dengan kecepatan tertentu yang dilewatkan menembus hamparan bahan sehingga hamparan bahan tersebut memiliki sifat seperti fluida. 5. Pergerakan media pada uji disolusi.
Disolusi adalah salah satu proses biofarmatik yang harus dialami oleh suatu zat aktif obat dalam tubuh pada saat obat digunakan dalam terapi. Pengujian disolusi digunakan untuk mengetahui secara in vitro pelepasan zat aktif obat dari bentuk sediaan menjadi bentuk terlarut. Dan yang terakhir, aliran cairan steril dalam selang infus dan jarum suntik. Infus merupakan metode pemberian cairan dan obat yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Cairan yang diberikan melalui infus dapat berfungsi sebagai cairan pemeliharaan ataupun cairan resusitasi. Cairan infus akan diberikan ketika pasien melakukan perawatan di rumah sakit.